Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Perkenalkan, nama saya Dahlia Aldarisya. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di STEBI Global Mulia. Oke, saya akan mempresentasikan mengenai basic marketing untuk memenuhi salah satu tugas aplikasi komputer. Oke, yang pertama yaitu tentang konsep dasar pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan sebuah nilai ekonomi. Nilai itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran, dan juga konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Oke, selanjutnya yaitu ada proses. Nah, di mana proses di sini itu ada 5 tahap atau ada 5 komponen. Yang pertama yaitu akuntansi, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada sumber daya, yang keempat produksi, dan ada pemasaran. Nah, akuntansi di sini tuh penting sekali karena untuk memenuhi pencatatan kegiatan produksi ya. Kemudian ada keuangan. Keuangan di sini pastinya untuk mengetahui laba atau ruginya satu perusahaan. Kemudian ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini sangat penting sekali pastinya. Lantas siapa yang akan menjalankan kegiatan ini gitu. Nah, sumber daya manusia ini diantaranya yaitu ada operator produksi, ada QC, maintenance, dan lain sebagainya. Kemudian produksi di sini itu untuk menghasilkan suatu barang di mana yang tadinya jadi bahan mentah kemudian diproses dan lalu setelah diproses akan melalui QC atau pengecekan ya sebelum ke finish good. Biasanya di finish good itu setelah produk jadi dan siap untuk dipasarkan. Nah, kemudian di sini ada pemasaran. Pemasaran di sini juga butuh teknik pemasaran, marketing, dan juga target pasar. Kemana produk ini akan dijual gitu, atau diekspor kah atau diimpor kah gitu. Oke, selanjutnya manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran adalah menganalisa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud bentuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini sangat tergantung kepada penawaran organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut, serta menentukan harga, mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk memberitahu, mendorong, serta melayani pasar. Kemudian di sini ada konsep pemasaran. Nah, apa sih konsep pemasaran itu? Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen. Kegiatan dalam konsep inti pemasaran meliputi kegiatan pada semua bagian yang ada, seperti kegiatan personalia, produksi, keuangan, serta fungsi-fungsi yang lain yang mengarahkan kepada pemenuhan keinginan dan kebutuhan pembeli atau konsumen. Selanjutnya yaitu 3 unsur pokok konsep pemasaran. Nah, yang pertama yaitu berorientasi pada konsumen, pasar, dan juga pembeli. Yang kedua, volume penjualan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, siapa sih yang tidak ingin mendapatkan keuntungan ya gitu di setiap usaha ataupun kita apapun itu pasti ingin mencari keuntungan seperti itu ya. Yang lanjut, yang ketiga yaitu koordinasi seluruh kegiatan pemasaran dalam proses perusahaan. Nah, koordinasi di sini itu sangat penting ya. Di antaranya tadi sudah dijelaskan tentang akuntansi, tentang keuangan, sumber daya manusia, dan itu sangat berkaitan ya
satu sama lain sangat berkesinambungan. Nah, selanjutnya yaitu apa saja yang harus diperhatikan tentang konsep pemasaran. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Kemudian memilih kelompok pembeli sebagai tertentu sasaran dalam penjualan. Oke, selanjutnya yaitu menentukan produk dan program pemasarannya. Yang keempat, mengadakan penelitian pada konsumen untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku. Yang kelima yaitu menentukan dan melaksanakan strategi yang menitikberatkan pada mutu yang tertinggi, harga yang murah, dan model yang menarik. Sistem pemasaran. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran, ide orang dan faktor-faktor lingkungan yang paling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Lalu faktor-faktor sistem pemasaran. Ada 5. Yang pertama, organisasi yang melakukan kegiatan pemasaran. Yang kedua, barang, jasa, ide, orang yang sedang dipasarkan. 3. Pasar yang dituju. 4. Para pelantara yang membantu dalam pertukaran antara organisasi dan pasarnya. Yang kelima, faktor lingkungan. Di sini ada sebuah contoh di mana di sebelah kiri itu ada gambar pabrik atau kantornya ya. Kemudian di sini ada barang dan jasa, lalu ada target pasar. Nah, di sini tuh pasti ada sistem transaksi yaitu pembayaran, di mana di sini membutuhkan komunikasi dengan pasar. Kemudian ada faktor-faktor ekonomi makro. Yang pertama yaitu demografi, kondisi perekonomian, sosial dan budaya, politik dan hukum, teknologi, dan juga persaingan. Apa saja faktor-faktor lingkungan mikro? Ada 3 faktor lingkungan mikro yang mempengaruhi sistem pemasaran secara luas, yaitu pasar, penyedia, dan pelantara pemasaran. Faktor-faktor tersebut juga tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Namun faktor lingkungan mikro ini memberikan pengaruh besar dibandingkan faktor lingkungan makro. Lalu ada sumber-sumber bukan pemasaran. Sistem pemasaran secara luas dipengaruhi oleh kemampuan produksi, keuangan, dan personalia. Jika perusahaan membentuk atau membuat produk baru, perlu mempertimbangkan kemampuan peralatan, sumber keuangan, serta jumlah personalia yang dipergunakan untuk memasarkan produk baru tersebut. Sumber bukan pemasaran yang harus diperhatikan adalah lokasi, penelitian dan pengembangan, serta pandangan masyarakat terhadap sebuah produk dari sebuah perusahaan. Kemudian yaitu ada marketing mix. Marketing mix merupakan inti dasar pemasaran yang harus dipahami secara khusus. Nanti dibahas banyak lagi ya mengenai marketing mix ini. Dan ini adalah 4 inti dari faktor sistem pemasaran. Selanjutnya yaitu kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran sebagai kegiatan manusia diarahkan untuk memuaskan keinginan atau wants dan kebutuhan needs. Nah, diantaranya apa sih yang dimaksud dengan keinginan atau wants? Keinginan muncul dari rasa manusia yang dibentuk oleh lingkungan dan kepribadian individu. Keinginan apabila tidak terpenuhi tidak berakibat fatal, sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan atau needs manusia adalah keadaan merasa kekurangan dengan kebutuhan. Apabila tidak terpenuhi dan bisa berakibat fatal, kebutuhan bersifat alamiah dan tidak dapat diciptakan oleh pemasar, tetapi merupakan bagian
dari dasar sifat kodratnya manusia, misalnya kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan nafas. Kemudian tugas manajemen pemasaran yang pertama yaitu mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, mengembangkan konsep produk baru yang ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Yang ketiga, mengadakan penelitian dan pengembangan terhadap konsep produk baru. Yang keempat, merencanakan desain produk baru. Yang kelima, mengembangkan desain kemasan dan merek. Mungkin dari teman-teman semua mungkin ada yang ingin dipertanyakan, boleh ya langsung di kolom komentar. Terima kasih.